Oke, terima kasih Kak Ica. Dan halo teman-teman semuanya. Jadi, perkenalkan teman-teman, aku Kelvin. Dan sekarang aku, seperti yang telah disebutkan Kak Ica tadi, sekarang aku merupakan mahasiswa di program studi pengembangan wilayah Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Dan dulu kebetulan aku juga ikut OSN IPS pada saat SMP, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar eh, terkait dengan ekonomi nih teman-teman gitu ya karena aku rasa basic terkait dengan ekonomi ini dia sangat penting gitu ya untuk dapat dipelajari dan juga untuk dapat dipahami untuk sebagai fondasi dari materi-materi dari OSN SMP khususnya di tingkat kota gitu. Nah, hari ini sendiri kita akan belajar lebih fokusnya kepada ekonomi mikro, yaitu adalah terkait dengan permintaan dan juga penawaran, gitu ya, teman-teman. Nah, mungkin bisa saja langsung aku mulai ya, gitu. Jadi di sini ada dua konsep ekonomi yang cukup eh, penting gitu ya untuk dipelajari. Bahkan ini menjadi konsep dasar, konsep fundamental dalam ekonomi. Bahkan nanti di SMA gitu ya, bahkan kalian kuliah ambil ekonomi atau ambil berbagai jurusan yang related, gitu. Ini pasti akan dibahas terus-menerus gitu. Jadi sebenarnya apa sih itu permintaan dan juga penawaran gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa uh, kita perlu tahu dulu nih gitu ya bahwa apa sih sebenarnya itu eh, ekonomi gitu ya. Jadi ekonomi sendiri itu adalah sebuah studi atau bidang ilmu yang mana dia itu mengkaji terkait dengan kelangkaan teman-teman ya, kelangkaan barang dan juga jasa gitu ya. Di sini dia terkait dengan kebutuhan manusia, kelangkaan dan juga sistem ekonomi gitu. Jadi karena terdapat ketidakseimbangan teman-teman antara kebutuhan manusia dan juga resource atau sumber daya yang ada itu menyebabkan muncullah kajian ekonomi yang saat ini uh, kita bisa pelajari bersama gitu ya. Ada ekonomi mikro dan juga ada ekonomi makro gitu. Nah, khususnya di ekonomi mikro kita membahas terkait dengan interaksi antara penjual dan juga pembeli atau mungkin bisa lebih luasnya gitu ya antara produsen dan juga antara konsumen seperti itu. Di mana salah satu landasan dasarnya itu tentu saja adalah adanya permintaan dan juga penawaran sebagai eh, respons alami teman-teman ya dari tadi kelangkaan barang dan juga jasa gitu. Nah, mungkin di sini kita akan fokus untuk bahas permintaan dulu. Jadi kalau tadi aku sudah sebutkan ya teman-teman, jadi untuk eh, ekonomi itu sendiri itu terdapat dua pelaku ya kan yang utama yang kita kaji saat ini ya dalam konteks ekonomi mikro yaitu ada pelaku konsumen teman-teman ya dan juga pelaku produsen seperti itu. Nah, untuk permintaan itu sendiri kita berarti menganalisis gitu. Kita berarti memahami dari point of view atau sudut pandang dari si konsumennya itu sendiri, teman-teman. Gitu ya. Jadi sebenarnya apa sih itu permintaan? Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diminta. Maksudnya Pak, yang ingin dibeli atau yang dibutuhkan oleh konsumen itu sendiri, teman-teman. Gitu ya. Nah, jumlah barangnya ini dia bisa berubah-ubah, teman-teman. Bisa fluktuatif gitu, bisa naik dan juga bisa turun, tergantung dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, ketika kita melihat pola, ya kan, ketika kita melihat pola permintaan, itu kita bisa menghasilkan atau kita bisa merumuskan teman-teman ya hukum permintaan gitu ya. Ini hukum atau konsep dasar dari ilmu ekonomi yang paling dasar yang perlu kita pahami ya. Jadi hukum permintaan itu dia bilang bahwa jumlah barang atau jasa yang diminta oleh siapa? Oleh konsumen, ya kan? Oleh konsumen. Nah, ini akan bertambah ketika harga itu dia turun, teman-teman ya. Jadi ketika uh,
P itu price teman-teman ya. Harga dalam ekonomi ditandai dengan P. Ketika P-nya naik, ya kan? Sorry, P-nya turun tadi ya. P-nya turun, permintaan itu dia ditandai dengan huruf H atau itu adalah quantity, HID, teman-teman ya. Dia akan naik. Jadi di sini kita bisa melihat ada pola eh, ada pola eh, berbanding terbalik teman-teman gitu ya. Yang satunya itu dia turun, yang satunya itu dia naik. Korelasinya itu adalah korelasi negatif seperti itu. Nah, pada periode tertentu ceteris paribus. Maksudnya ceteris paribus itu apa? Ceteris paribus itu artinya adalah yang eh, yang terkait ya kan, yang mempengaruhi itu adalah harganya saja gitu. Tapi permintaan itu tentunya tidak hanya dipengaruhi oleh harga, teman-teman, gitu ya, tapi ada berbagai faktor-faktor lain, gitu. Misalnya pendapatan, lalu juga misalnya ada selera, ekspektasi di masa depan, atau seperti misalnya investasi dan sebagainya, gitu ya. Jadi itu sangat bervariatif sekali. Dan nanti kita juga akan pelajari di slide-slide selanjutnya. Jadi di sini yang ingin aku sampaikan adalah bahwa ketika kita melihat hukum permintaan, itu kita bisa melihat bahwa adanya pola yang berbanding terbalik antara antara barang yang diminta oleh konsumen dan juga antara harga barang itu sendiri. Gitu. Jadi ketika satunya turun, satunya itu akan naik gitu. Dan itu berlaku kebalikannya juga gitu. Gitu teman-teman ya untuk hukum permintaan. Nah, selanjutnya kita akan melihat di sini, nah tadi ya, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, teman-teman ya, itu tidak hanya harga barang itu sendiri gitu ya, bahwa dia bisa naik atau dia bisa turun juga seperti itu. Tapi di sini juga ada banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan lain gitu yang tadi yang dikatakan sebagai apa namanya ceteris paribus tadi teman-teman ya, bahwa di sini bisa kita ketahui ada selera masyarakat, lalu ada pendapatan masyarakat, kualitas barang, jumlah penduduk, ya kan, harapan dan ekspektasi, serta harga barang lain yang berhubungan teman-teman. Gitu. Jadi kalau misalnya ini aku jelasin secara cepat aja ya, ketika selera masyarakatnya itu dia oh ini misalnya lagi ngetren gitu ya, ngetren apa misalnya kopi dalgona pas zaman COVID itu permintaan akan kopi itu dia sangat melonjak sekali gitu ya kan. Nanti akan turun sendiri ketika permintaannya itu ketika trennya itu dia sudah hilang gitu teman-teman. Atau juga misalnya saat ini lagi ngetren apa ya? eh, misalnya tahu bulat gitu ya dulu dulu pernah ada game tahu bulat yang ngetren banget gitu, permintaan tahu bulat langsung melonjak naik gitu ya, bahkan di tiap penjuru desa gitu, tiap penjuru kota gitu itu pasti bakal ada truk tahu bulat yang lewat gitu. Tapi saat ini masih ada sih tapi ya stabil gitu, nggak yang semelejit dulu. Itu namanya adalah selera masyarakat gitu. Lalu ada pendapatan masyarakat gitu. Secara umum, ketika pendapatan masyarakat itu dia meningkat, ya kan, berarti di sini ada yang namanya peningkatan daya beli, ya kan? Peningkatan daya beli gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada peningkatan peningkatan daya beli teman-teman ya, Power Purchasing Parity (PPP). Nah, gitu ya. Peningkatan daya beli ini dia akan apa teman-teman ya? Dia akan meningkatkan jumlah barang yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi eh, dia akan meningkatkan permintaan itu sendiri teman-teman. Kayak gitu. Lalu juga ada kualitas barang, jadi semakin bagus teman-teman ya. Berarti nanti akan meningkat permintaannya teman-teman gitu. Ataupun juga ada barang-barang yang kualitasnya itu dia semakin jelek, dia juga akan semakin meningkat teman-teman gitu. Itu relatif gitu. Ada jumlah penduduk, jadi semakin besar jumlah penduduk pada suatu wilayah itu akan meningkatkan permintaan total dari wilayah itu sendiri teman-teman. Seperti itu, ada harapan atau ekspektasi di masa depan, contohnya kayak, oh misalnya emas akan naik ya 5 juta misalnya dalam 10 tahun gitu. Nah, itu akan menghasilkan harapan atau ekspektasi bagi
manusianya itu sendiri untuk dapat mengkonsumsi emas, ya kan, membeli emas pada saat ini, teman-teman. Gitu. Selanjutnya ada harga barang lain yang berhubungan, teman-teman. Contohnya adalah barang substitusi ataupun barang komplementer, gitu ya. Jadi ada dua jenis barang yang sifatnya itu adalah saling berhubungan, teman-teman ya. Jadi ketika ada suatu barang yang kita sebut sebagai barang substitusi, teman-teman, substitusi. Nah, barang substitusi ini dia gimana, Mas? Dia menggantikan gitu. Jadi ketika ada misalnya ya, misalnya permintaan terkait dengan ikan lele, sorry, harga ikan lele, teman-teman ya, harga ikan lele itu dia meningkat, teman-teman gitu misalnya. Meningkat berapa? Misalnya 60 kali lipat. Oh, jangan, nggak make sense. Misalnya 20% lah gitu ya, meningkat 20% gitu. Permintaannya tentu akan menurun, teman-teman ya. Ketika harganya meningkat, permintaannya menurun gitu. Nah, tapi ketika ikan lele itu dia meningkat, tiba-tiba diobservasi juga dan diketahui juga ternyata permintaan ikan nila ya kan itu dia malah apa meningkat, teman-teman ya. Jadi ketika eh, konsep barang substitusi ini adalah dia saling menggantikan, teman-teman ya. Ketika ada eh, misalnya ide satu ya, ide satu atau barang permintaan barang tipe satu, misalnya tadi ikan lele ya. Ikan lele itu dia misalnya eh, P-nya itu adalah eh, meningkat ya, teman-teman. Harganya meningkat sehingga permintaannya turun gitu ya. Nah, ketika ada respons dari barang yang berhubungan lain, teman-teman ya, ide dua itu dia meningkat ya kan. Nah, karena dia meningkat, harga barang satunya ini dia meningkat, menyebabkan peningkatan pada permintaan, teman-teman ya. Nah, itu dia akan kita sebut sebagai barang substitusi, gitu, teman-teman. Karena dia menggantikan, gitu ya. Jadi permintaannya yang di sini itu dia tergantikan di sini, gitu. Gitu. Jadi dia permintaannya beralih dari ide satu ke ide dua, gitu. Nah, beda dengan barang yang satunya, teman-teman ya. Jenis barang satunya itu namanya adalah barang komplementer. Nah, kalau yang barang komplementer ini dia saling melengkapi. Artinya ya, dia saling komplementer, ya kan? Dia saling melengkapi, teman-teman. Gitu. Maksudnya gimana, Mas? Gitu ya. Saling melengkapi itu adalah maksudnya di sini ketika eh, barangnya ini naik ya, sorry, harga barang ini naik ya, P-nya naik, dia kan pasti akan menurun ya, teman-teman di sini. Kuantitas barangnya gitu ya, permintaan barangnya akan menurun gitu. Nah, di sini VD2 yang misalnya relevan itu dia juga akan menurun gitu. Contohnya ya, contohnya teman-teman ya, kalau kita ngomongin tentang eh, kaos yang berwarna pink gitu ya, kaos berwarna pink ya kan. Pasti kan dia matchingnya oh mungkin sama celana yang berwarna pink juga, teman-teman gitu ya. Kaos yang berwarna pink matchingnya sama celana yang berwarna pink juga gitu. Jadi ketika harga kaos yang warnanya pink itu dia naik, teman-teman ya, dia akan menyebabkan penurunan permintaan ya kan, kaos yang berwarna pink itu sendiri dan juga barang yang komplementernya, yaitu misalnya di celana pink gitu, di mana dia harus digunakan bersamaan agar bisa dikonsumsi. Misalnya seperti itu, teman-teman. Jadi intinya ada dua jenis barang lain yang berhubungan, ada substitusi dan juga ada komplementer. Gitu ya, teman-teman. Jadi yang satunya itu dia menggantikan, yang satunya, teman-teman, itu dia adalah saling melengkapi. Gitu saja, teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang jenis-jenis permintaan, ya kan? Nah, jadi kita bisa membagi atau mengklasifikasikan permintaan itu, teman-teman ya, berdasarkan daya beli, ya kan? Misalnya di sini ada permintaan efektif, potensial, dan juga absolut, teman-teman. Ataupun berdasarkan jumlah orang yang melakukan atau yang meminta suatu barang, teman-teman, gitu ya. Jadi ada permintaan individu dan juga kelompok.
Mungkin kalau permintaan individu dan juga kelompok itu udah jelas ya teman-teman bedanya. Oh, yang satunya itu dia permintaan yang diajukan oleh satu orang saja. Misalnya di sini aku ya, aku biasanya tuh membeli apa susu beruang gitu misalnya. Susu beruang Bear Brand gitu ya. Di mana ya berarti aku permintaannya misalnya 1 kaleng per hari. Tapi untuk permintaan kelompok itu kita harus mengkonsiderasikan yang namanya eh, wilayah teman-teman gitu ya. Misalnya nih teman-teman ya, permintaan susu beruang pada satu desa gitu ya. Berapa nih kaleng? Berapa kaleng dalam 1 hari misalnya gitu. Atau dalam satu kota gitu. Berapa hari permintaan susu beruangnya gitu ya. Jadi eh, bedanya ada di situ teman-teman. Nah, lanjut. Kalau misalnya permintaan yang berdasarkan daya beli, teman-teman ya, itu ada permintaan efektif. Jadi permintaan yang diikuti dengan daya beli atau kemampuan membayar. Gitu ya. Jadi ini dapat dikasih contoh teman-teman ya. Seorang konsumen mempunyai uang sebesar 60.000. Ia ingin membeli gula sebanyak 6 kilogram. Setelah sampai di toko, ternyata gula 1 kilogram seharga 6.000, sorry, seharga 8.000 teman-teman ya. Orang tersebut memiliki kemampuan membeli 6 kilogram buah. Jadi permintaan efektif adalah permintaan di mana itu mencakup jumlah barang atau jasa yang dapat dibeli dengan daya belinya atau pendapatan disposable-nya, pendapatan yang siap dibelanjakannya, teman-teman. Gitu ya. Dalam hal ini, misalnya ya teman-teman, eh, ketika dia punya uang 60.000, ia ingin membeli 6 kilogram, teman-teman ya. Nah, ketika sampai, ternyata harga satu gula itu dia 8.000, teman-teman, gitu ya. Jadi, walaupun eh, apa namanya di sini 8.000, teman-teman ya, dan dia memiliki kemampuan 6 kilogram, berarti ketika kita jumlahkan, teman-teman ya, 8 dikali 6, oh 48.000. Berarti dia di bawah budgetnya teman-teman, di bawah pendapatannya, sehingga dia merupakan permintaan yang efektif gitu, masih bisa make sense untuk dipenuhi teman-teman, untuk dibelanjakan gitu. Nah, kalau yang permintaan potensial itu seperti apa teman-teman ya, permintaan yang eh, suatu barang tetapi belum diikuti pelaksanaan pembeliannya gitu ya. Nah, di sini apa? Di sini misalnya contohnya seorang pelajar ingin membeli sebuah handphone seharga 1,5 juta yang memiliki tabungan sebesar 2 juta. Jadi pelajar tersebut memiliki kemampuan, tapi karena ia memiliki kebutuhan yang mendesak, ia tidak jadi merealisasikan. Jadi dia mampu untuk membeli suatu barang sebenarnya gitu teman-teman ya. Tapi dia memilih untuk tidak membeli barang tersebut. Karena apa? Karena ada apa kebutuhan-kebutuhan lain yang harus dipenuhi terlebih dahulu gitu. Itu permintaan potensial gitu. Jadi dia mampu tapi belum merealisasikannya kayak gitu. Nah, yang terakhir adalah permintaan yang absolut teman-teman ya, tidak diiringi atau tidak diimbangi dengan kemampuan untuk membeli suatu barang gitu. Contohnya di sini seorang ibu rumah tangga membeli sebuah mesin cuci seharga 1 juta, 1,5 juta gitu ya, tapi ya punya 500.000. Berarti kan nggak mungkin ya, nggak mungkin akan membeli mesin cuci itu kan, berarti kurang 1 juta gitu uangnya gitu ya. Nah, ini merupakan permintaan yang absolut teman-teman gitu, karena dia tidak bisa membeli karena ya tadi budgetnya, budget constraint namanya teman-teman ya, atau pendapatannya itu dia kurang dari harga barang teman-teman. Jadi bisa aku ulangi lagi teman-teman ya, di sini ada permintaan efektif di mana daya beli ya kan dan juga harga itu dia bisa terpenuhi teman-teman ya. Ada permintaan potensial di mana dia belum melakukan suatu pembelian, dan juga ada permintaan absolut di mana dia ini tidak diimbangi dengan daya beli untuk melaksanakan pembelian itu sendiri teman-teman. Betul. Nah, lalu kita tadi udah juga bahas ada permintaan individu dan juga permintaan kolektif atau pasar. Nah, di sini mungkin kita akan langsung coba menilik konsep yang namanya kurva permintaan, teman-teman. Gitu ya. Nah, di sini kurva permintaan itu adalah menggambarkan bentuk grafik. Jadi dia adalah grafik yang menggambarkan permintaan, teman-teman, dari berbagai rentang harga, ya kan? Ini rentang harga di sini ataupun
jumlahnya, teman-teman. Jadi interaksi antara dua variabel ini, harga dan juga jumlah barang, teman-teman. Nah, bisa kita lihat ya, teman-teman, kurva permintaan itu dia sangat apa? Itu tuh dia sangat unik, teman-teman ya, karena dia memiliki eh, karena dia itu memiliki apa pola, teman-teman ya, dari kiri atas menuju ke kanan bawah, teman-teman. Gitu ya. Jadi pola itu dapat terlihat dari kiri atas menuju ke kanan bawah gitu. Jadi tadi ya menandakan bahwa eh, ini yaitu adalah merupakan pola berbanding terbalik atau korelasi yang negatif gitu ya. Jadi di sini dari A misalnya ya, ketika permintaannya itu dia 50 beras, harga berasnya itu akan 2.700 gitu. Nah, ketika harga berasnya itu dia harga barangnya ya di sini beras itu 2.300, dia akan turun menjadi dia akan naik menjadi 90 kilogram permintaannya. Seperti itu, guys. Nah, lanjut di sini selain dengan kurva penawaran, di sini juga ada yang namanya selain dengan kurva permintaan tadi, teman-teman ya, di sini juga ada yang namanya fungsi permintaan, gitu ya. Jadi sebenarnya fungsi permintaan ini adalah suatu eh, apa ya, bahasa matematika yang digunakan untuk menggambarkan kurva permintaan tadi, teman-teman ya. Jadi kalau kurvanya kan grafiknya kan kayak gitu ya, visualisasinya kayak gitu. Nah, ini bahasa matematikanya. Persamaannya itu dinyatakan dalam fungsi permintaan. Kalau teman-teman belajar yang namanya aljabar gitu ya, fungsi ya kan limit fungsi gitu. Nanti akan eh, belajar terkait dengan ini ya, teman-teman. Fungsi permintaan itu sendiri. Di mana fungsi permintaan ini, teman-teman ya, dia memiliki bentuk yang cukup umum, teman-teman ya, seperti ini. Karena tadi dia berbanding terbalik ya, teman-teman. Jadi ide atau jumlah barang yang diminta itu sama dengan A plus BP, di mana A ini adalah konstanta, B koefisien ya kan, P itu adalah tingkat harga, teman-teman ya. Di mana B itu harus lebih dari nol, teman-teman ya, sebagai aturan dari aljabar. Nah, mungkin di sini aku bisa contohkan ya kan. Nah, misalnya KD sama dengan 50 per 1 dikurangi 1/2 P gitu ya, setengah P gitu ya. Maksudnya gimana Mas? Nah, kita bisa gambar dulu kurvanya seperti ini teman-teman ya. Nah, ketika sudah kita bisa hubungkan dengan menggunakan titik nol ini, teman-teman ya. Misalnya nih di sini ya, ketika kita bisa menggambar fungsi itu dengan mensubstitusikan dengan nol pada satu variabel dan variabel yang lainnya dalam dua kasus yang berbeda, teman. Contohnya ya di sini ya, ketika kita mensubstitusikan P dengan nol, berarti kan ID sama dengan 50 min setengah nol dikali nol gitu ya. Berarti di sini VD sama dengan 50. Jadi di sini teman-teman ya. Nah, kalau misalnya P ya kan 50 min setengah P ya kan berarti di sini kita pindah ruaskan berarti dia hasilnya hasilnya nanti adalah 50 sama dengan setengah P ya kan. Di mana jadi gini teman-teman ya. ID ntar aku eh, tuliskan ya teman-teman. ID sama dengan 50 setengah P. Aduh, sorry. Nah, yang mana berarti kalau untuk mencari P, ini ketika ini disubstitusikan dengan nol, teman-teman ya, berarti di sini min 50, ya kan, sama dengan min setengah P. Nah, berarti P-nya berapa, teman-teman ya? P-nya berarti adalah 50 kali setengah. Nolnya dicoret aja, teman-teman ya, karena dia sama-sama negatif ya, teman-teman. Sorry, bukan nolnya yang dicoret. Negatifnya ini ya, teman-teman. Negatifnya dicoret saja gitu. Dibagi setengah. Jadi kalau misalnya 50 bagi setengah, P sama dengan 100, teman-teman ya.
Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi P sama dengan 100. Nah, terus bisa kita visualisasikan ya. Di sini kita bisa langsung sambungkan titik P ya kan 0/100 dan juga 50/50,0 teman-teman. Kayak gitu ceritanya. Oke, aku mau tanya nih teman-teman dari fungsi permintaan ini kira-kira apakah ada pertanyaan teman-teman dari kalian? Mungkin bisa feel free untuk eh, bertanya nih guys. Kira-kira kalau misalnya ada pertanyaan. Kalau nggak ada mungkin bisa ketik A untuk aman ya guys di live class biar kita bisa lanjut. Kalau misalnya sudah aman terkait dengan fungsi permintaan itu sendiri ya. Jadi di fungsi permintaan ini kita bisa mencari misalnya nih ketika harga barangnya itu dia misalnya adalah 300 gitu ya. Jadi ide ya kan sama dengan 50. Oh sorry, misalnya dia tuh harganya barangnya itu adalah eh 25 gitu ya. Gini. Minus setengah ya kan per 25. Berarti 50 dikurangi 12,5 ya teman-teman. Jadi berapa? Berarti 37,5. Oh, berarti jumlah barang yang diminta itu adalah 37,5 teman-teman. Seperti itu. Oke, sampai sini teman-teman. Kira-kira apakah ada pertanyaan dari kalian atau seperti apa? Mungkin bisa aku tunggu teman-teman. Atau nggak ada bisa ketik aman ya tentunya. Sebentar guys. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman kalau misalnya sudah aman. Kita lanjut lagi. Hmm, sekarang kita akan bahas ini apa nih? Nah, terkait dengan pergeseran kurva permintaan gitu ya. Jadi kurva permintaan digambarkan dengan anggapan ceteris paribus ya kan. Jadi jika faktor-faktor lain berubah ya kan, kurva itu akan mengalami pergeseran. Jadi sebenarnya pergerakan atau bagaimana kurva permintaan itu dia berubah, teman-teman ya, itu dia akan eh, disebabkan oleh beberapa, sorry, jadi itu gini teman-teman ya, jadi permintaan, ya kan, permintaan itu dia bisa kurva ya, ini kurva permintaan itu dia bisa bergerak teman-teman, ya kan, nah, dia bisa bergerak dengan dua cara. Yang pertama dia itu bergeser, ya kan. Nah, yang kedua ini dia adalah ber, sorry, dia bisa naik dan turun, gitu ya. Nah, mungkin di sini aku akan coba kasih gambarnya aja, teman-teman ya. Sebentar, mungkin aku coba cari PPT dulu yang representatif, teman-teman ya. Hmm, guys, kita coba cek. Nah, ini ya, teman-teman. Jadi aku coba untuk share screen materinya.
Ini sebenarnya menggunakan bahasa Inggris, tapi menurutku uh, mudah dimengerti ya teman-teman, walaupun teman-teman itu nggak memiliki basic di bahasa Inggris seperti itu. Nah ini ya, jadi perubahannya itu dia bisa sepanjang kurva ya kan, along the Demand curve, atau dia itu shift, berpindah, bergerak teman-teman ya, gitu. Nah, ketika kurva itu dia uh, ini ya change ya kan, change in quantity of demanded ya, itu tuh karena adanya ini ya eh, pergerakan dari di sepanjang kurva permintaan teman-teman ya, itu terjadi ketika ini teman-teman, price change occurs, terjadi yang namanya perubahan harga teman-teman ya, gitu. Jadi misalnya kayak karena dia menurun ya kan, harganya ya kan dia akan menaikkan permintaan. Kalau misalnya dia naik harganya, ingat ya teman-teman, karena dia naik harganya dia akan menurunkan permintaan itu sendiri gitu. Nah, jadi dia bergeraknya tuh gini teman-teman ya. Misalnya dari sini ya, ini misalnya adalah H1 ya kan, misalnya ini dia H1. Nah, dia naiknya ke sini teman-teman ya, H2 gitu. Jadi dia kalau misalnya ke sini berarti dia karena adanya kenaikan harga teman-teman. Misalnya kayak gitu. Nah, itu untuk terkait dengan yang di sepanjang kurva. Tapi dia juga bisa loh teman-teman ya, dia juga bisa eh, di berpindah teman-teman. Jadi dia bukan hanya di sepanjang kurva, tapi dia juga berpindah baik itu ke kiri ataupun ke kanan. Visualisasinya seperti ini teman-teman ya. Nah, kalau seperti ini dia berarti berpindah ke kanan teman-teman ya. Kalau seperti ini dia itu berpindah ke kiri teman-teman. Gitu. Nah, itu terjadi karena apa teman-teman ya? Nah, banyak banget nih. Kita bisa klasifikasikan dengan mudah, yaitu lah bidder, ya kan? Bidder itu apa? B, buyers, jumlah konsumen tadi ya, jumlah penduduk atau jumlah konsumen. Lalu ada income, ya kan? Change in consumer income, gitu ya. Ada taste, ya kan? Itu adalah change in preference or popularity product. Ada expectation ya, yaitu change in what consumer expect. Jadi tadi sama saja sebenarnya teman-teman ya. Dan juga related goods tadi. Apakah itu komplementer atau itu dia substitusi teman-teman. Gitu. Jadi aku ulang lagi, ada jumlah penduduk, ada pendapatan, ada selera, ada ekspektasi, dan juga ada barang yang related teman-teman ya. Barang yang uh, berkaitan. Seperti itu ya. Jadi kita udah bahas ini ya, substitusi dan juga komplementer. Nah, jadi misalnya di sini ya teman-teman, an example, suppose consumer income increase ya kan, demand for widgets at all prices will increase. Jadi ketika jumlah pendapatan itu dia naik tadi ya, seperti yang sudah aku bilang, daya belinya itu dia akan naik, dia akan bisa menggerakkan kurva permintaan ke sebelah kanan teman-teman. Gitu. Nah, beda dengan yang di sini teman-teman ya. Dia kalau misalnya dia bergerak ke sebelah kiri ya kan, kiri bawah khususnya itu dia berarti mengalami penurunan gitu ya. Dia mengalami penurunan. Contohnya adalah eh, barangnya itu dia menjadi less popular gitu ya. Jadi tidak populer. Masanya itu dia sudah habis. Contohnya apa? Tadi kita udah bahas ya, dalgona, es kepal Milo, tahu bulat, gitu. Dia akan mengalami penurunan permintaan seperti itu. Nah, tadi ya di sini kalau di Inggris itu dia ke left, kalau Inggris itu dia ke right gitu, teman-teman ya, ke sebelah kanan untuk dia naik teman-teman gitu. Nah, mungkin di sini aku ada sedikit apa latihan nih teman-teman ya. Misalnya ini ya, the income of Pego-Pego. Jadi ini kita sedang menganalisis kenapa sih, apa sih kira-kira yang apa namanya terjadi ketika ada narasi seperti ini ya. Itu apakah dia ke kiri atau ke kanan gitu ya. Kalau di sini bisa kita lihat ya teman-teman. Kalau misalnya soalnya nomor satu, pendapatan dari penduduk Pagu-Pagan itu dia menurun karena adanya angin taifun atau angin tipon yang menghantam pulau teman-teman gitu ya. Karena tadi pendapatannya dia menurun, jadi dia
price-nya teman-teman ya, atau dia itu harganya itu dia juga akan ikut menurun. Jadi dia menuju ke bawah sini itu guys. Nah, gitu. Nah, kalau misalnya contoh yang naik seperti apa, Mas? Seperti ini ya. Pagopagan is named on one of the most beautiful island. Jadi dia adalah karena faktor selera, teman-teman. Sehingga dia bisa mengenhance, teman-teman ya. Dia bisa mengakselerasi si pariwisatanya. Tourism to the island doubles, gitu ya. Berarti dia 2 kali lipat. Gitu guys ceritanya ya. Nah, mungkin sekarang bisa berlatih teman-teman ya. The price of frisbee decrease gitu ya. Jadi frisbee itu adalah barang substitusi dari bumerang. Kalau misalnya dia uh, price of frisbee-nya itu dia menurun, kira-kira bumerangnya itu berarti dia naik atau turun teman-teman. Tapi ya kalau substitusi, kalau yang si ini itu dia turun ya, V1-nya dia turun, kira-kira si bumerangnya itu dia naik atau turun guys? Yang mau menebak mungkin? Oke, aku tunggu ya. Kalau misalnya mau menebak. Mhm. Nah, jadi untuk soal ini, itu tuh dia, nah berarti kan kita ngomongin tentang ini ya, ngomongin tentang bumerang ya teman. Jadi dia kalau misalnya dia decrease frisbee-nya, teman-teman ya, jadi bumerangnya itu dia akan decrease, teman-teman ya. Gitu. Kenapa? Karena ketika harganya si frisbee ini dia turun, permintaannya akan naik gitu. Sementara permintaan bumerang dia akan teralihkan ke si frisbee karena dia barang yang substitutif gitu. Ya bisa kita lihat di sini ya. Nah, price-nya itu akan ke bawah. Nah, kayak gitu teman-teman ceritanya. Ini teman-teman bisa berlatih semuanya juga. Dan nah sekarang mungkin, nah sebelum aku masuk ke penawaran nih teman-teman ya, kita sudah bisa menamatkan permintaan. Tepuk tangan dulu dong. Wah, permintaan sudah selesai dan berarti kita bisa mengambil kesimpulan ya teman-teman bahwa permintaan itu sendiri adalah sebuah atau sejumlah ya kok sebuah sih sejumlah barang atau jasa yang diminta oleh si konsumen gitu ya. Nah, kira-kira nih teman-teman sampai sini apakah ada yang ditanyakan teman-teman untuk permintaan sebelum kita lanjut ke penawaran atau supply? Mungkin bisa eh, konfirmasi di kolom chat, bisa ketik A untuk aman, teman-teman. Silakan. Bentar ya guys, aku izin minum dulu ya. Oke teman-teman, gimana nih? Apakah ada pertanyaan? Oke, Nah, aman ya. Jadi kita sejauh ini lanjut aman, aja. Kak. Oke, siap. Oke. Nah, lanjut kita ke baik ke yang namanya supply dan juga eh, atau kita sebut sebagai penawaran teman-teman ya, supply atau penawaran. Jadi kebalikan teman-teman ya. Nah, jadi penawaran ini teman-teman ya, penawaran ini tuh dia kebalikan dari si, bentar guys, ini kamera aku mati ya. Bentar, bentar.
Oke, sebentar teman-teman. Oke, sepertinya memang mati ya, jadi aku close aja deh kameranya. Nah, oke. Jadi aku bisa lanjutkan lagi ya teman-teman. Jadi untuk penawaran ini sendiri dia adalah nih, sejumlah kuantitas atau jumlah barang atau jasa yang produser itu atau si produsen itu dia mau atau bisa untuk menjual teman-teman gitu ya. Jadi jumlah yang ditawarkan oleh si produsen itu adalah penawaran. Dulu ya pas aku SMP itu aku mikirnya oh penawaran ini apa kayak tawar menawar gitu ya. Ternyata enggak gitu. Jadi jumlah barang yang ditawarkan bukan suatu cara tawar menawar gitu ya teman-teman. Jadi aku pernah pernah berkonsepsi seperti itu, ya kan? Nah, di sini sendiri dapat kita lihat ya teman-teman, berbeda dengan si permintaan. Kalau misalnya penawaran ini dia, nah bisa kita lihat ya. Kalau tadi kan dia berbanding terbalik ya teman-teman. Nah, kalau ini tuh dia berbanding lurus, ya kan? Jadi ketika yang si ininya dia meningkat, yang ininya dia juga akan meningkat. Ketika kuantitasnya dia meningkat, sorry, ketika harganya itu dia meningkat, kuantitas yang ditawarkan itu dia juga akan meningkat, teman-teman. Itu ceritanya. Jerat, gitu ya. Nah, seperti ini ya. Ini supply curve, gitu ya. Nah, di sini sendiri teman-teman bisa kita simpulkan bahwa supply curve itu dia memiliki apa? Memiliki korelasi yang positif, gitu. Jadi antara kuantitas dan juga harga itu dia positif, gitu teman-teman ya. Mungkin kita bisa kembali ke PPT yang tadi dulu untuk kita belajar ini teman-teman ya. Nah, ini penawaran teman-teman. Nah, untuk penawaran itu sendiri tadi, nah ini ya, faktor-faktornya apa sih yang mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan? Ada banyak ya teman-teman. Nah, contohnya itu adalah jumlah biaya produksi teman-teman ya atau input gitu. Jadi faktor tenaga apa biaya produksi seperti tenaga kerja, bahan mentah teman-teman ya. Kalau misalnya tenaga kerja itu dia gajinya semakin tinggi, atau barang mentahnya itu dia semakin mahal, teman-teman, itu dia pasti akan menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan itu akan semakin kecil, teman-teman. Kayak gitu. Nah, lalu juga ada teknologi, teman-teman ya, gimana ketika teknologinya itu dia semakin canggih, nanti kan produktivitasnya semakin tinggi tuh guys, ya kan? Jadi jumlah barang yang ditawarkan itu dia semakin tinggi juga ketika teknologinya itu dia juga canggih gitu. Nah, lalu ada harapan keuntungan ini adalah seperti itu dia ekspektasi teman-teman, ada kebutuhan akan uang tunai teman-teman ya. Jadi terkait dengan eh, kebutuhan si perusahaannya itu sendiri dan juga ada harapan tadi ya, ekspektasi juga harga masa depan teman-teman. Gitu ya. Seperti yang aku jelaskan tadi, kalau misalnya kurva penawaran itu sendiri, teman-teman ya, itu dia kurvanya seperti ini ya. Jadi dia naik dari kiri bawah ke kanan atas, teman-teman. Gitu ya. Nah, lalu di sini juga ada yang namanya sebelum kita masuk ke sini ya, kita akan coba lihat pergeseran dari kurva per sorry penawaran, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau tadi bidder, teman masih ingat ya teman-teman? Bidder gitu ya, masih ingat ya? Kalau misalnya penawaran itu dia adalah stoner nih teman-teman ya. Stoner. Stoner itu apa guys? Stoner itu adalah S, subsidi dan tax ya kan? Berarti subsidi dan pajak gitu ya. Jadi kalau misalnya pemerintah itu ngasih subsidi ke produsen, akan terjadi apa? Akan terjadi peningkatan penawaran, teman-teman. Sedangkan kalau pajaknya itu dinaikkan, misalnya pajak produksi, pajak bahan mentah, teman-teman gitu ya, itu akan mengurangi produksi yang ada gitu.
Lalu ada teknologi, ya kan, seperti tadi yang aku bilang, ya kan, ada other goods atau sorry, other goods atau barang lain, teman-teman ya, di mana other goods ini dia ketika harga barang lain itu dia lebih lebih menarik gitu ya untuk diproduksi ya, berarti produsen itu akan memproduksi barang tersebut. Contohnya ya, ada kue melon dan juga kue semangka gitu ya, contohnya aja gitu ya. Nah, ketika dianalisis ternyata kue semangka ini dia lebih laku, teman-teman ya. Sedangkan kue melonnya itu dia lebih tidak laku, teman-teman. Iya, ketika terjadi seperti itu, berarti produsen akan fokus ke kue semangka aja, teman-teman ya. Karena apa? Karena profitnya lebih tinggi, guys. Itu ceritanya ya. Itu adalah teknologi. Lalu ada other goods, sorry, tadi udah other goods, lalu ada ini ya, number of seller, jumlah penjual, teman-teman ya, seberapa banyak jumlah penjual pada suatu pasar, gitu ya. Tadi ada expectation sudah dan resource cost, sudah ya, eh, biaya produksi, teman-teman ya. Jadi diingat-ingat teman-teman ya, dalam menganalisis pergeseran kurva permintaan itu sendiri terdapat eh, stoner, teman-teman ya. Jadi ada 6 indikator dari mulai subsidi dan pajak, teknologi, ya kan, barang-barang lain yang lebih profitable, teman-teman ya. Ada jumlah penjual, ada ekspektasi dan juga biaya produksi. Nah, lanjut. Jadi sama seperti eh, permintaan tadi, teman-teman ya. Kurva penawaran ini dia juga bergerak. Ketika dia bergeraknya ke kanan, dia mengalami peningkatan penawaran, teman-teman. Gitu ya. Sorry. Jadi ketika dia bergerak ke kanan, dia mengalami peningkatan penawaran. Gitu. Sedangkan ketika dia bergerak ke kiri, teman-teman ya, dia mengalami yang namanya penurunan permintaan, teman-teman. Atau decrease in supply. Gitu ya. Nah, terus, nah ini bisa kita, ini ya teman-teman, bisa kita jawab supply practice answer. Nah ini teman-teman ya, kita bisa, ini bisa teman-teman screenshot atau teman-teman juga bisa simpan terkait dengan eh, perubahan dari supply curve, teman-teman ya, perubahan dari kurva permintaan itu sendiri gitu ya. Nah, misalnya seperti ini ya, ketika cost of cost of resources atau biaya dari bahan mentahnya itu dia turun, dia akan mengurangi biaya produksi dan akan meningkatkan penawaran, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan ya kan, terdapat dikotomi, teman-teman ya, terdapat ini dikotomi yang menarik. Apa? Yaitu adalah jumlah barang yang ditawarkan oleh suatu konsumen, oleh suatu produsen itu dia akan berbanding terbalik dengan si biaya produksi. Jadi kalau biaya produksinya murah, yang ditawarkan banyak. Kalau biaya produksinya itu dia tinggi, teman-teman ya, yang ditawarkan itu akan relatif lebih eh, sedikit, teman-teman. Jadi dia berkebalikan. Itu teman-teman ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Eh, Ketika pemerintah pagu-paga ya menambah subsidi untuk produksi bumerang ya, sehingga apa? Sehingga akan meningkatkan penawaran. Nah, kayak gitu guys. Ini sudah. Nah, teman-teman, terkait dengan supply nih teman-teman, sepertinya untuk yang esensial sudah selesai. Kira-kira menurut kalian gimana guys? Kira-kira apakah mudah untuk dipahami terkait dengan penawaran dan juga permintaan? Atau mungkin ada pertanyaan teman-teman dari kalian mungkin bisa eh, konfirmasi di kolom chat mungkin teman-teman. Kalau nggak ada ataupun ada. Oke guys.
Silakan teman-teman. Oke. Nah, kalau nggak ada, mungkin aku bisa lanjutkan dulu teman-teman ya ke keseimbangan harga, gitu ya. Nah, keseimbangan harga ini sendiri adalah sebuah ini teman-teman ya, tinggi rendahnya tingkat harga yang terjadi atas kesepakatan antara produsen dan juga konsumen, teman-teman ya. Maksudnya apa sih, gitu ya? Jadi, keseimbangan harga itu, teman-teman, itu terjadi di eh, titik pertemuan antara produsen dan juga konsumen. Jadi misalnya nih ya, S-nya kan di sini teman-teman ya, supply-nya di situ. Nah, terus misalnya aku tambahin gini, jret, gitu ya, keseimbangan harganya tuh di sini. Nah, ini yang dikatakan sebagai keseimbangan harga atau titik equilibrium, teman-teman ya, E, gitu ya. Jadi antara adanya yang namanya eh, apa perpotongan, teman-teman ya, perpotongan antara kurva permintaan dan juga kurva penawaran, teman-teman. Gitu. Itu adalah keseimbangan harga, gitu ya. Jadi ini tadi ngomongin ekonomi ya. Iya, betul. Gitu untuk yoga gitu ya. Nah, itu gampangnya seperti ini. Nah, kalau misalnya S-nya ini dia ke sini ya kan, itu dia ke kanan, keseimbangan harganya itu dia akan meningkatkan kuantitasnya, teman-teman ya. Dan juga akan menurunkan si price-nya atau si harganya itu sendiri. Gitu. Jadi bisa berubah-ubah tergantung dengan situasi dan juga kondisi pasar gitu teman-teman. Nah, kira-kira nih guys dari kalian eh, terkait dengan permintaan dan juga penawaran. Oke, sampai sini teman-teman. Apakah ada pertanyaan dari kalian? Nggak ada ya, aman ya teman-teman. Kalau misalnya aman, aku ingin meneruskan ini ya teman-teman. Ini ada, nah ini elastisitas. Nah ini ada konsep teman-teman ya, namanya elastisitas. Dan mungkin akan kita bahas sedikit saja, karena teman-teman habis ini ada post test ya. Jadi mungkin kita akan langsung saja gitu ya. Nah, oke. Jadi mungkin ini pengantar aja teman-teman ya sebelum post test terkait dengan elastisitas di sini tuh sebenarnya apa sih itu elastisitas gitu ya. Nah, elastisitas itu adalah ini ya teman-teman, measure the extent of which demand will change gitu. Jadi ketika harga barang itu dia apa namanya naik misalnya ya, harga barang itu dia naik 10%. Ya kan? Harga barang itu naik 10% misalnya. Nah, kira-kira tuh dia jumlah barang yang diminta itu dia turun berapa persen gitu? Kurang dari 10% kah gitu ya? Atau bahkan malah lebih dari 10% teman-teman gitu ya? Atau malah sama gitu ya? Eh, atau malah sama persentasenya seperti itu ya. Nah, ketika persentase perubahan harga barang yang diminta itu dia melebihi persentase perubahan harga, itu dia dikatakan sebagai elastik, teman-teman ya. Barang yang elastis gitu, teman-teman. Artinya apa? Dia mudah atau dia responsif terhadap perubahan harga. Change in prices.
gitu ya. Nah, sedangkan untuk demand yang dia itu eh, berubahnya itu dia kurang, teman-teman ya, dari jumlah barang, sorry, jumlah harga yang berubah, ya kan? Dia namanya adalah inelastik. Jadi ketika idenya ini teman-teman ya, quantity demand itu dia turunnya itu dia misalnya nih, turunnya dia 7% gitu ya. Sedangkan, aduh sorry, sedangkan P-nya itu dia naiknya adalah 10% gitu ya. Berarti kan 7 kan dia kurang dari 10 ya teman-teman. Jadi dia nggak imbang teman-teman ya. Dia inelastis gitu ya. Nah kalau tadi misalnya ini dia turunnya itu adalah 25% teman-teman gitu ya. Sedangkan yang naik itu harganya itu dia cuma 10%. Nah berarti ini dia adalah elastis. Turun dikit tapi berubahnya banyak gitu teman-teman. Konsepnya ya. Yang satunya turun dikit, berubahnya juga malah tambah sedikit. Gitu, nggak berpengaruh. Itu adalah eh, konsep dari elastisitas. Seperti itu. Nah, lalu kalau misalnya dia elastisitasnya itu dia satu, teman-teman ya, atau elastisitasnya itu dia, misalnya nih sama-sama turun 10% gitu ya, yang satunya itu dia naik 10%, yang satunya itu dia turun 10%. Maksudnya apa sih? Maksudnya yang satunya itu adalah harganya turun 10%, terus eh, barang yang diminta itu dia juga turun 10%. Nah, itu namanya adalah elastisitas uniter, teman-teman ya. Elastisitas uniter atau elastisitas seimbang. Ya. Tapi perlu diingat elastisitas uniter itu dia sifatnya kayak sangat jarang. Jadi barang atau benda itu dia kemungkinannya tuh either itu elastisitas eh, yang elastis ataupun yang tidak elastis, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kalau misalnya elastisitasnya itu dia termasuk golongan yang elastis, ya kan? Itu dia akan kurvanya itu seperti eh, ini, teman-teman ya. Kurvanya itu dia seperti ini. Jadi dia berubah dari P eh, 2 menuju ke P1 ya. Jadi dia turun, ya kan? Dari sini, dari yang QA2, dia barang yang diminta, dia bisa naik sampai ke sini, teman-teman ya. QA1. Gitu. Sedangkan ketika dia tidak elastis, dia bentuknya lebih curam. Gitu ya. Dari sini menuju ke sini. Berarti kita bisa simpulkan, teman-teman ya. Kita bisa simpulkan barang dengan elastisitas yang elastis, teman-teman ya, atau lebih dari satu elastisitasnya, itu dia memiliki kurva yang landai, teman-teman ya. Memiliki kurva yang landai. Sedangkan barang dengan elastisitas yang inelastis, kurang dari satu, itu dia kurvanya ini dia adalah curam. Nah, ini dia landai. Nah, gini teman-teman ya, ada yang landai, ada yang curam. Gitu ya. Itu untuk eh, kurva elastisitas permintaan, teman-teman ya. Nah, di sini rumusnya seperti apa tadi ya? Seperti yang sudah aku bilang, ini yang paling gampang, kita ngitung persentasenya ya. Persentase dari perubahan harga barang dibagi persentase perubahan, persentase perubahan permintaan barang dibagi persentase perubahan harga barang. Jadi harga barang itu dia jadikan penyebut teman-teman ya. Dan nanti kalau kita apa? Kalau kita
formulasikan seperti ini teman-teman ya. Kalau kita hitung nanti akan menghasilkan jawaban dari 0 sampai ke 1 atau -1 sebenarnya teman-teman ya. Tapi elastisitas dia tidak bisa negatif teman-teman ya. Karena apa? Karena dia ada fungsi nilai mutlak. Ini nggak usah teman-teman pelajari dulu, tapi mungkin teman-teman bisa pahami gitu ya. Bahwa elastisitas itu dia tidak mungkin negatif teman-teman ya. Karena nggak ada tuh elastisitas -1 gitu. Dia masuknya apa dong? Elastis atau inelastis gitu ya. Kenapa nggak mungkin negatif?